Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat kreatif yang budiman, salam jumpa lagi dengan Sabar Waspandi di channel Guru Kreatif. Pada tutorial cara naik pangkat yang kedua ini, kita akan membahas unsur pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB. Publikasi ilmiah menjadi syarat wajib bagi guru yang akan naik pangkat. Ini tidak sulit karena hampir semua guru adalah sarjana, bahkan pasca sarjana. Tapi kenyataannya publikasi ilmiah menjadi batu sandungan untuk naik pangkat. Lalu bagaimana strategi mengatasinya? Di video berikut ini ada solusinya. Untuk persiapan non-dokumen, persiapkan file box kedua yang akan diisi dokumen PKB, antara lain dokumen pengembangan diri, dokumen publikasi ilmiah, dan dokumen karya inovasi. Persiapan dokumen kenaikan pangkat unsur PKB. Pengembangan keprofesian berkelanjutan terdiri dari 3 unsur, yaitu pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovasi. Jenis kegiatan pengembangan diri. Kegiatan pengembangan diri bisa berupa diklat fungsional maupun kegiatan kolektif guru. Contoh diklat fungsional dan kegiatan kolektif guru. Diklat fungsional bisa berupa kursus, pelatihan, atau bentuk diklat lain seperti diklat daring yang saat ini sedang menjamur. Untuk kegiatan kolektif guru bisa berupa in-house training (IHT) atau musyawarah guru mata pelajaran MGMP dan seminar-seminar ilmiah. Dokumen yang diakui berupa sertifikat yang dibaliknya memuat paling sedikit 30 jam pelajaran. Jenis kegiatan publikasi ilmiah atau PI. Banyak kegiatan pengembangan profesi yang bisa diajukan angka kreditnya. Kegiatan itu antara lain presentasi di forum ilmiah, melakukan penelitian tindakan kelas atau PTK, tinjauan ilmiah, menulis karya ilmiah populer, menulis artikel di jurnal maupun di koran, membuat buku pelajaran, membuat modul atau diktat, buku-buku bacaan di bidang pendidikan, menerjemahkan buku, dan juga membuat buku pedoman guru. Contoh kegiatan publikasi ilmiah atau PI. Berikut ini adalah beberapa contoh kegiatan yang saya alami dalam kegiatan publikasi ilmiah. Yang pertama adalah menjadi pembicara di forum ilmiah. Dalam hal ini adalah ITSF, Indonesian Torrey Science Foundation. Kemudian membuat PTK, membuat buku bacaan tentang pendidikan, menulis artikel di jurnal ilmiah ber-ISSN. Jenis kegiatan karya inovasi atau KI. Karya inovasi adalah karya hasil pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni yang bermanfaat bagi pendidikan atau masyarakat luas. Beberapa karya inovasi yang dapat diajukan angka kreditnya antara lain menemukan teknologi tepat guna, menemukan atau menciptakan karya seni, membuat atau memodifikasi alat peraga, dan mengikuti penyusunan standar pedoman soal dan sejenisnya. Contoh kegiatan karya inovasi atau KI. Contoh berikut ini telah nyata memperoleh angka kredit. Yang pertama adalah menemukan teknologi tepat guna berupa papan tulis gulung, menciptakan karya seni berupa patung harimau, membuat alat peraga model alarm banjir, dan penyusunan soal ujian nasional. Strategi memperoleh angka kredit dari publikasi ilmiah dan karya inovasi. Strategi ini saya peroleh dari diklat PKB di Jakarta dan sudah saya praktekkan, ternyata memang berhasil. Contohnya sebagai berikut. Bagi sobat yang ingin naik pangkat dari golongan 3A ke 3B, hanya perlu
pengembangan diri sebanyak 3. Ini bisa diperoleh kalau sobat ikut aktif di MGMP selama 3 tahun, pasti sudah dapat. Sehingga 3A ke 3B hanya perlu 3,5 tahun saja. Nah, yang jadi masalah adalah ketika dari 4A ke 4B ini yang mulai bermasalah karena membutuhkan syarat wajib publikasi ilmiah maupun karya inovasi. Nah, strateginya seperti apa? Sekali lagi, ini strategi yang saya peroleh dari Diklat PKB dan sudah saya buktikan ternyata berhasil. Dan saya naik pangkat dari 4A ke 4B itu juga hanya 3 tahun 7 bulan. Nah, untuk sobat yang ingin naik pangkat dari 4A ke 4B itu perlu syarat minimal 1 PTK dan 1 jurnal. Nah, caranya adalah sebagai berikut. Untuk PTK ini kita bisa repro ulang dari PTK kita ketika S1 karena di situ asli kita yang menyusun dan sudah dibimbing oleh para dosen-dosen yang qualified, sehingga PTK kita repro dengan cara mengambil siswa-siswa yang baru. Nah, kemudian data-datanya juga diganti yang baru, diperbaharui. Nah, kemudian PTK ini kita dipublikasikan di sekolah. Nah, biasanya setiap bulan ada rapat rutin. Sekolah akan menyediakan 1 slot waktu bagi guru-guru yang ingin presentasi PTK. Nah, di situ kita manfaatkan untuk publikasi ilmiah. Kemudian PTK-nya kita mintakan pengesahan dari kepala sekolah untuk didokumentasikan di perpustakaan. Nah, kemudian waktu mengajukan dupaknya jangan lupa sertakan absen dan sebagainya seperti yang disyaratkan. Kemudian dari PTK tersebut kita memperoleh nilai 4 dan kita jadikan jurnal. Nah, pengalaman saya jurnal dari PTK kita kirim ke LPMP sehingga bisa diterbitkan secara nasional dan sudah ber-ISSN. Dari 2 publikasi ilmiah yaitu PTK dan artikel ilmiah yang dimuat di jurnal itu kita sudah memperoleh angka kredit 4 dan 3 sehingga 7. Kita butuhnya dari 4A ke 4B adalah 12 sedangkan kita baru dapat 7. Nah, cara lainnya adalah tambahannya berupa alat peraga. Alat peraga, setiap alat peraga yang kita buat itu nilainya 1. Nah, selama 4 tahun kita bisa memperoleh 8, jadi sudah lebih dari cukup. Nah, seandainya kita masih ragu-ragu, kita bisa juga buatkan modul. Per 1 semester per modul adalah setengah, sehingga selama 4 tahun setengah kali 8 dapat 4. Target 12 angka kredit dari unsur publikasi ilmiah dan karya inovasi sudah terpenuhi. Ini juga berlaku untuk sobat-sobat yang ingin naik pangkat dari 4B ke 4C. Setelah dokumen PKB terkumpul, disatukan dalam file box untuk dibuatkan usulan paknya. Cara menghitung angka kredit unsur PKB. Dokumen yang kita butuhkan ada 2, yaitu pak lama dan daftar usul pak yang baru. Dalam kesempatan ini saya akan beri contoh kenaikan dari 4C ke 4D, tetapi ini sebenarnya berlaku untuk seluruh kenaikan pangkat. Kita perhatikan kotak berwarna merah ini. Pada pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB, unsur pengembangan diri nilainya 34, publikasi ilmiah 30. Nilai ini akan menjadi nilai lama pada dupak baru kita. Jadi kita tulis apa adanya, pengembangan diri 34. Ini menjadi nilai lama. Publikasi ilmiah nilai 30. Nilai pak lama unsur PKB adalah 64. Nah, unsur yang baru nanti di kolom yang berwarna kuning, di blok kuning. Hasilnya angka kredit versi pengusul nanti dalam blok berwarna hijau. Sekarang kita mulai. Misalnya saya menjadi pembicara dalam seminar ilmiah yang diselenggarakan oleh ITSF. Angka kreditnya sebesar 0,2, jadi kita isi 0,2. Kita usulkan 0,2, akan menjumlah langsung. Saya membuat
PTK seminarkan di sekolah, kemudian disimpan di perpustakaan sekolah. Angka kreditnya adalah 4, kita isi 4. Kemudian dari PTK itu saya buatkan artikelnya, terbitkan melalui LPMP dan memperoleh ISSN. Angka kreditnya 2. Saya mengikuti lomba menulis buku bacaan yang diselenggarakan oleh Pusat Perbukuan dan dicetak secara nasional serta ber-ISBN. Nilai kreditnya 3 sebanyak 2 buah, maka di sini diberi nilai 6. Kemudian saya membuat alat peraga 1 semester 1. Selama 4 tahun saya membuat 8. Nah, kemudian sebagai anggota MGMP saya mengikuti kegiatan MGMP mulai dari implementasi K13, penyusunan RPP dan sebagainya sebanyak 160 jam setiap tahun selama 4 tahun. Jadi saya isi 8. Kemudian saya juga mengikuti diklat yang lamanya lebih dari 30 jam sebanyak 5 kali. Angka kreditnya 1 kali 5, jadi saya masukkan nilai 5. Saya juga menjadi pembicara dalam MGMP. Nilai kreditnya 0,6. Saya diberi kesempatan sebanyak 2 kali, jadi 1,2. Nah, berapa nilai angka kredit yang saya peroleh? Yaitu sebesar 34,4. Nah, padahal angka kredit yang dibutuhkan adalah 18, di mana 4 dari unsur pengembangan diri dan 14 dari unsur publikasi ilmiah dan karya inovasi. Sehingga saya punya cadangan 16 angka kredit. Nah, ini bisa jadi karena kita yang mengusulkan nilainya mungkin tidak sama dengan penilai. Oleh karena itu cadangan ini kita perlukan. Demikian saja tutorial cara naik pangkat yang kedua, unsur PKB. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk sobat membuat PTK pada unsur publikasi ilmiah. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf untuk kekurangannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk memperoleh kelanjutan video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.